Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Kita akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami rindu dengar firman Tuhan. Kiranya pekabaran firman-Mu pagi ini dapat menjadi berkat dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Judul renungan kita pagi ini adalah Ia berbicara kepada barang siapa yang mendengar. Ia berbicara kepada barang siapa yang mendengar. Wahyu 2:29, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Sekali lagi, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Bagaimana manusia dapat menjadi sama seperti Yesus Kristus adalah di luar pengertian manusia. Tetapi Roh Suci dapat menguatkan pemandangan mata rohani kita, menyanggupkan kita melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh mata alami kita, atau didengar telinga kita, atau dipahami pikiran kita. Oleh Roh yang menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang mendalam tentang Allah, telah menyatakan kebenaran-kebenaran yang indah yang tidak dapat dilukiskan oleh pena atau suara. Dalam semua orang yang mau menyerahkan diri kepada Roh Suci, suatu prinsip kehidupan baru akan ditanamkan. Peta Allah yang sudah hilang akan dipulihkan dalam kemanusiaan. Tetapi manusia tidak dapat mengubahkan dirinya sendiri oleh latihan kemauannya. Ia tidak memiliki kuasa oleh mana perubahan ini dapat diadakan. Ragi, sesuatu yang datangnya dari luar, mesti dimasukkan ke dalam tepung sebelum perubahan yang diinginkan itu dapat dikerjakan di dalamnya. Begitulah anugerah Allah itu. Mesti diterima oleh orang berdosa sebelum ia dapat dipantaskan untuk kerajaan kemuliaan. Segala peradaban dan pendidikan yang dunia dapat berikan akan gagal membuat anak yang merosot oleh dosa menjadi seorang anak surga. Kuasa yang membarui itu mesti datang dari Allah. Perubahan itu dapat diadakan hanya oleh Roh Suci. Semua orang yang mau diselamatkan, tinggi atau rendah, kaya atau miskin, harus menyerah kepada pekerjaan kuasa ini. Setiap hati yang telah dilawat oleh sinar terang dari matahari kebenaran akan menyatakan pekerjaan Roh Allah dalam suara, pikiran, dan tabiat. Mesin itu akan bergerak seolah-olah diminyaki dan dituntun oleh sebuah tangan ahli. Perselisihan akan berkurang apabila roh pengerja itu menerima minyak dari kedua cabang zaitun. Pengaruh yang suci akan dibagikan kepada orang-orang lain dalam perkataan, kemurahan hati, kelemah lembutan, kasih, dan dorongan semangat. Saudaraku yang kekasih, pekabaran kita pagi ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa apabila kita menginginkan sebuah perubahan, perubahan itu tidak datang dengan sendirinya. Perubahan itu didorong oleh karena Yesus yang akan tinggal di dalam kehidupan kita. Jadi artinya bahwa perubahan terjadi dalam hidup kita adalah upaya dari Allah untuk membuat kita menjadi anak-anak Tuhan, putra dan putri Allah yang setia. Itulah sebabnya perbuatan Allah ini ajaib dan kita perlu bersyukur atas apa yang Tuhan buat untuk kita semua. Mari kita tunduk kepala dan akhiri renungan kita dalam doa. Kita berdoa, Tuhan terima kasih untuk pekabaran yang indah pagi ini. Biarlah kiranya dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Pekabaran firman Tuhan akan menuntun kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Berkatilah kami sepanjang hari ini dalam semua aktivitas kami. Dan khususnya hamba doakan untuk keluarga hambamu, yaitu keluarga Lewakabesi Lado, di dalam duka yang terjadi oleh karena meninggal istri dari saudara Agus Lewakabesi. Tuhan akan
berikan penghiburan sejati dari sorga. Kiranya dengan iman yang kuat berharap kepada Tuhan, maka ada pertemuan yang indah nanti kelak waktu Yesus datang. Tuhan berkati kami sekali lagi hari ini. Ampuni dosa kekurangan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran kita pagi ini. Sampai jumpa dalam renungan kita besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.